Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Renata Ramadhani Putri Supriyadi dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM 12120700096. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi pertemuan ke-14 dengan judul Mazhab-Mazhab Ilmu Fikih. Apa itu mazhab? Mazhab ialah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah dan landasan yang mendasari pendapat tersebut saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, lahirnya berbagai aliran atau mazhab tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain disebabkan yang pertama perbedaan pemahaman tentang lafaz nas, yang kedua perbedaan dalam masalah hadis, yang ketiga perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lugawiyah nas, yang keempat perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan, yang kelima perbedaan tentang kias, yang keenam perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum, yang ketujuh perbedaan dalam pemahaman ilat hukum, yang kedelapan perbedaan dalam masalah nas. Nah, seluruh umat Islam di dunia dan para ulamanya telah mengakui bahwa imam yang empat ialah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibnu Hambal. Nah, yang telah memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Hal itu dikarenakan ilmu, amal, dan akhlak yang dimiliki oleh mereka. Maka ahli fikih memfatwakan bagi umat Islam mengikuti salah satu mazhab yang empat tersebut. Nah, yang pertama itu ada mazhab Hanafi. Dinamakan Hanafi karena pendirinya Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Nah, mazhab ini dikenal ahli kias atau akal karena hadis yang sampai ke Irak sedikit sehingga beliau banyak mempergunakan kias. Beliau termasuk ulama yang cerdas, pengasih, dan ahli tahajud dan fasih membaca Al-Quran. Beliau ditawari untuk menjadi hakim pada zaman Bani Umayyah yang terakhir, tetapi beliau menolak. Mazhab ini berkembang karena menjadi mazhab pemerintah pada saat Khalifah Harun al-Rashid. Kemudian pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, beliau diminta kembali untuk menjadi hakim, tetapi beliau tetap menolak dan memilih hidup berdagang. Mazhab ini lahir di Kufah. Nah, yang kedua itu ada mazhab Maliki. Pendirinya ialah Al-Imam Maliki bin Anas al-Ashbahi. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau sebagai ahli hadis di Madinah, di mana Rasulullah SAW hidup di kota tersebut. Mazhab ini dikenal dengan mazhab ahli hadis, bahkan beliau mengutamakan perbuatan ahli Madinah daripada kabar yang wahid hadis yang diriwayatkan oleh perorangan, karena bagi beliau mustahil ahli Madinah akan berbuat sesuai yang bertentangan dengan perbuatan Rasul. Beliau lebih banyak menitik beratkan kepada hadis karena menurut beliau perbuatan ahli Madinah termasuk hadis mutawatir. Mazhab ini lahir di Madinah kemudian berkembang ke negara lain khususnya di Maroko. Nah, beliau sangat hormat kepada Rasulullah dan cinta sehingga beliau tidak pernah naik unta di kota Madinah karena hormat kepada makam Rasul. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Tokoh utamanya ialah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau dilahirkan di Guza pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Beliau belajar kepada Imam Malik yang dikenal dengan Mazhabul Hadis. Kemudian beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak yang dikenal sebagai Mazhabul Qiyas. Beliau berikhtiar menyatukan mazhab terpadu yaitu mazhab hadis dan mazhab qiyas. Itulah keistimewaan mazhab Syafi'i. Di antara kelebihan Asy-Syafi'i adalah beliau hafal Al-Quran pada umur 7 tahun, pandai diskusi dan selalu menonjol. Nah, mazhab ini lahir di Mesir, kemudian berkembang ke negeri-negeri lain. Nah, yang keempat itu ada mazhab Hambali. Dinamakan Hambali karena pendirinya Al-Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaib. Asy-Syaibni lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 248 Hijriah. Beliau adalah murid Imam Syafi'i yang paling istimewa dan tidak pernah pisah sampai Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Menurut beliau, hadis dia dapat dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan yang afdal, fadlailul amal, bukan untuk menentukan hukum. Beliau tidak mengaku adanya ijma setelah sahabat karena ulama sangat banyak dan tersebar luas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun pengucapan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.